pastinya ya team fight-nya kuat sekali. Nah, kalau SRG masih dengan assassin kah? Atau waktunya sekarang oke kita jawab dengan tank jungle juga deh gitu. Wah itu jangan. Itu jangan justru. Ya walaupun aku RRQ banget nih untuk di hari ini. Besok Onyx misalkan. Oh ya oke. Iya kan? Oke. Kan tim Indo lagi lawan tim Malaysia nih. Tapi secara objektif kita harus bilang Nevin bahwa emang Sekas gak nyaman main tank jungle. Gak bisa ya. Jadi ya optionnya cuma fighter atau assassin. Ya. Meanwhile kita tahu sendiri assassin ketemu tank jungle. Assassin manapun emang gak ada yang enak buat lawan tank jungle. Lancelot itu paling mending. Bukan berarti enak ya, tapi paling mending. Karena semenjak adanya efek resilience yang bisa ditambah terus-terusan, apalagi dengan brute force, ya buat sekarang jadinya enak buat ngejawab si Fredrin. Cuma kalau maksa tank jungle dan itu bakal berdampak kepada gameplay dari SRG, menurutku mending jangan. Ya ini untuk kebaikan drafting Coach Arcadia juga sebenarnya. Tapi yang menarik Akai loh, ini benar-benar langsung jadi pilihan. Oh kita tahu lah. Utama untuk banning ya. Iya waktu Sutsujin di Evo saja Akai dia power banget kan. Iya, tapi benar-benar di awal sih yang cukup mengejutkan menurutku. Tapi kita bakal lihat nih selanjutnya seperti apa. Karena kan dengan Akai ditutup berarti akan ngebuka beberapa opsi lainnya. Wow, apakah ini menandakan Sutsujin dipaksa assassin? Gak takut juga. Oh, Gak ada masalah juga Gak sih. takut juga. gak masalah ya. Power dari Hayabusanya. Ya. Jadi sebenarnya SRG ini ngamanin blue side, apa yang mereka ingin memprioritaskan? Oh menarik. One. Mereka nggak ada game plan yang mereka siapkan untuk one. Iya. Aku kira mereka mau first pick. Justru mereka mau one. Iya. Biasanya sih kalau blue side jarang ya. Berarti mereka mau Yishun Shin Gon. Oh iya, dan Mereka mau Yishun Shin dan dikasih trade-nya, tapi berarti Povek kalah. Ruby ya. Ruby di sini ditutup karena mungkin RRQ beranggapan SRG akan ambil Yishun Shin ya. Dan kalau misalkan akan ada plot twist di sini, Zuxin yang first pick. Itu plot twistnya. Sehingga RRQ nanti gak bakal punya gold lane yang bisa nge-enable untuk Yishun Shin-nya kalau emang diambil. Oke, ini menarik ya dengan beberapa skenario yang emang jadinya banyak banget nih yang kebuka. Langsung banyak. Dengan pemilihan banning yang beda dibandingkan dengan game yang pertama. Dan Yishun Shin ini benar-benar diambil sekarang. RRQ? Kalau kayak gini apa ngambilnya? Berarti aku nggak masalah Pove sih Dairen. Kayaknya Hera nanti dulu sih. Nanti malah ya. Iya nanti dulu. Mungkin nggak ada masalah kalau mau Zuxin atau Fredrin lagi. Atau Chushin. Oke. Kuatin Metromnya. Oke, Idok terburu-buru game pertama karena hero-nya hero setup. Sekarang kalau terburu-buru hero-nya hero nyulik, menurutku lebih masuk akal. Berarti tetap ada agresif stylenya, tapi agresif stylenya, hero-nya nggak setup badang ya kalau kita bandingkan ya. Betul. Dan sebenarnya kuat sih ini untuk turtle pertama, 2 pick pertama dari RRQ sangat-sangat mensuplemen malah. SRG responnya, wah bisa Moskov lagi kah? Moskov lagi bersama dengan Yishun Shin. Nanti dikasih hero yang bawa blade armor di EXP dan jungle, bonyok sih pasti. Iya, bakal susah juga ternyata. Ya, Farsha dulu ternyata bersama dengan Cici. Ini adalah tindakan preventif kalau misalkan nanti ada Fredrin. Karena seperti kita tahu Fredrin akan sangat kesulitan kalau berhadapan dengan Cici. Tapi ternyata itu dia yang sempat dibilang tadi. Dan sebuah pertanyaan juga yang mungkin sempat kita lontarkan waktu di game pertama. Mana Arlot ya? Gak keluar soalnya. Udah juga ya, gak jadi pilihan utama. Tapi sekarang udah mulai langsung diamankan aja. Dan yang jadi pertanyaanku, ini kan masih minim banget ya dari output damage RRQ. Berarti jungle-nya ada potensi kah menuju ke arah assassin? Biar ada output damage tambahan selain dari god laner-nya? Bisa, karena ada Farsha masih ya. Farsha ini bisa dibilang makanan yang cukup lezat untuk para assassin. Tergantung band-bandnya nih. RRQ mereka nge-ban hero yang lagi dan lagi ya range. Kalau kombinasi Farsha dan Granger ini keluar, PR sih, harus ke belakang. Dan tampaknya untuk sekarang RRQ nggak mau deal with that. As SRG mereka bisa menutup yang damage sih. Gold lanernya nggak sih paksa limit juga? Iya, dilimitasi mungkin karena di sini RRQ yang lebih memungkinkan loh untuk bawa Moskov ya, jangan lupa. Karena mereka ada di second pick, mereka akan mengambil pick yang keempat. Jadi sangat-sangat memungkinkan menurutku untuk dihabisin semuanya. Mungkin kayak let's say sisain Irithel gitu yang masih bisa ditangkap. Atau mungkin ada beberapa hero yang perlu akan pertimbangan ya. Fredrin bagus karena ada Arlot ya. Mungkin SRG juga tahu betapa annoyingnya Arlot plus Fredrin. Jadi mereka tutup aja. Sujin di target. Hai Baxia, Fredrin. Ini masih pertanyaan sebenarnya. Habis sih hero-nya Gon tapi. Kalau menurutku yang paling aman di sini buat RRQ kalau emang tetap mau tank jungle ya X-Borg. Ya. Gak ada lagi.
Itu pun ya Iya fighter sih. jatuhnya ya. Itu pun fighter tipenya. Yang kasarnya tanky banget, nggak ada armor ya udah. Iya, nggak ada armor susah. Jadi kayak ya bedanya sama EXP. Kalau EXP dia masih bisa main Last Insanity. Betul. Dia masih bisa main ult. Tapi kalau Flicker. misalkan jadi jungler, ya escape toolsnya cuma ada Retribution, itu pun biasanya Ice Retribution. Armornya meledak, Vinaga armornya hancur, ya udah dia nggak bisa Selesai. ngapain. udah hanya jalan-jalan aja ya dengan nyawa yang HP-nya masalah terbatas banget tuh untuk explore. Dan pick aja ini kayaknya. nih penentuannya ya untuk satu hero yang akan di-ban lagi dieliminasi oleh Coach Arcadia setelah Fredrin. Kayaknya mereka bisa all in commit jungler ban sini dari SRG. Udah nanggung gak sih? Apalagi udah Lancelot 3 gitu. ban kan soalnya mereka tuh dari Iya. Baxia, Akai. Wah ya busa. Wah, ya busa. Bener-bener Masih ada target Joy sih Suzuki loh. menurutku. Oh. Masih ada Joy sih, dan Joy sangat bagus loh untuk berhadapan dengan beberapa hero yang ada di line up dari SRG OG. Wah disimpan di terakhir bang. Wah jungler Oh, Heret. Berarti jungle-nya fisikal. Berarti jungle-nya akan fisikal. Oke. Heret ini buat nge-cover kekurangan magic damage dari Zuxin-nya. Jadi mungkin kita nggak bakal lihat Zuxin-nya dengan Sky Pierce, Ya. tapi Zuxin-nya dengan Brute Force, dengan item-item yang nanti akan membuat dia lebih sustain, kayak Blood Wings juga salah satunya. bisa miscalculate jadi musuh ya. Kalau Betul. udah damage tanky ini. Dan ya dengan ada Harith berarti magic power dari atau magic damage dari RQ ini ke cover SRG. Mereka butuh CC gak sih? Butuh banget sih. Kanan soalnya at least udah ada Kaleo, udah ada Arlot, ini bener-bener. Yums dengan Sisi, aku merasa Tigreal mungkin yang paling masuk. Lawan Harith Shushin. Karena lawannya Kalea, yang paling masuk Kalea sebenarnya. Karena kalau Tigrealnya, temennya Tigreal dia apa-apain, Tigreal bisa langsung covering fire. Oke, mereka nambah AOE. Apa namanya mereka? Cloud dan Yushunshin. Gatot kaca. Oke. Ini sangat-sangat berpotensi untuk bermain dengan assassin menurutku. Either itu Link. Kalau Joy aku merasa kayak 3 magic, ini terlalu berbahaya. Oke, walaupun mungkin ada yang bilang oke, Harithnya tetap bisa mukul tower, tapi Iya, tetap aja ya resikonya ya. Iya. Sementara untuk teman-teman dari SRG OG mereka lebih balance untuk magic dan juga physicalnya. Jadi mungkin akan menuju ke arah physical damage deal, tapi Hayabusa udah ditutup dan yang terbuka kayak Link. Menurutku mungkin optionnya kalau kita tarik ke fighter alpha, tapi ya itu dia Lancelot. Back to basics Assassin. yang Nggak ada lagi. power banget metanya Lancelot. Iya, ini AOE-nya besar banget dari SRG OG, tapi dari RRQ mereka punya mobilitas bisa dibilang pick off gameplay yang bakal Pick off. dimainkan. Ya. Ya, pick off. Oke, dan kita akan langsung lihat aja kalau gitu untuk game yang kedua, mampukah RRQ mendapatkan match point mereka di match kali ini? Langsung saja bersama Papulung dan juga Aul, silahkan. Let's go Nevin, KB dan juga Goni di the game yang kedua. Alright, 1 poin udah diamankan oleh RRQ. Yap. Tinggal gimana caranya mereka mempertahankan hal tersebut untuk melaju ke semifinal. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi pertandingannya ya. Karena apabila RRQ bisa memenangkan pertempuran ini, wow, match point. Match point pastinya ya, karena melihat juga draft yang cukup riskan dari SRG membawakan Isunshin, membawakan Farsa dan juga Cloud yang sebenarnya itu kan menjadi targeting bagi Zanang Sutsujin, dengan akhirnya kita nggak ngelihat Sutsujin dengan tank jungler. Ya, Lancelot. Lancelot. Akhirnya ya. Akhirnya nih. Akhirnya. Satu persatu dari masing-masing jungler tiap tim udah menggunakan Lancelot nih. Yap. Udah diabsenin semua. Udah di absen ya, karena memang lagi ramai sekali ya untuk Yap. digunakan Lancelot. Setelah ada buff juga untuk puncture-nya. Dan setidaknya nggak ada satu stopper pasti juga loh yang kayak efek airborne tadi. Paling kalau emang Yumsnya Avatar of Guardian-nya connect kali ya. Atau unbreakable lah ya, buat Yep. miscalculate dari Sutsujin-nya. Tapi ya melihat kembali untuk akhirnya Harith menutup adanya kekurangan magic damage dari RRQ juga nih. Karena ini beda kan head to headnya, yang tadi utility versus utility, tapi di era top lane Kran. Waduh. Kramnya dikeroyok oleh 2 player, masih cukup pede. Wah. Hilang tuh kayak barusan. Masih cukup aman juga sebenarnya ya pergerakan yang dilakukan dengan adanya Idok yang rotate ke arah dari lane-nya Dairon. Sementara membiarkan Seki sudah melakukan sedikit pencurian terhadap jungle yang dimiliki oleh Sutsujin. Migrasi itu dia ke situ. Deket loh. Nyebrang Emang ya? sebelah, emang serumpun. Nyebrang ya. Nyebrang Tinggal loh. nyebrang doang, bener. Dan ngebuat dari Seki sih so far so good untuk pattern farmingnya, tapi Yums Oke, Yums bertemu dengan Sutsujin. Ada Rins yang mencoba untuk bisa memberikan bantuan. Masih level 3 juga dari Stormia. Yums
cukup tebal. Sutsujin dengan level 4-nya, Tonros tadi dan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri lagi. Dan akhirnya pertukaran ya dari jungle-jungle yang dicuri juga menjadi hal yang imbang, berarti tidak ada keuntungan yang berlebih juga untuk satu sama lain. Sementara dari satu buah scavenger crab yang bisa didapatkan juga oleh Dairon di area turtle yang sudah muncul, level 4 telah didapatkan untuk Final Slash, nantinya bisa membantu setup. Yap, Dairon sudah level 4. Oke, itu dia berhasil mendapatkan 2 player sekaligus. Agak seperti apa power damage, tapi malah first blood. Richard down, dibanting tadi dengan satu tsunami slam. Stormy-nya pun menghilang, tidak ada masing-masing dari mid laner-nya. Sementara turtle-nya berhasil diamankan, tapi Kirsten Cole mengikat ke arah 2 player sekaligus. Bahkan Dairon dia berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada 2 player berada di belakangnya dan Dairon pun tumbang. Purple buff diambil pula, tapi Sutsujin bisa menyelamatkan diri. Sutsujin. Waduh, oke, Tonros. Nah, ini dia. Waduh, sakti terakhir. Untung Sutsujin masih bisa kabur. Masih bisa selamat. Thanks to Lava Golem ya, yang menjadi satu pijakan juga untuk Sutsujin bisa bertahan. Tapi Dairon membuang waktu, pemain-pemain dari SRG cukup banyak. Akhirnya Sutsujin bisa men-secure ke arah purple buff milik dari Sekis. Dan ini ngebuat akhirnya dari levelingnya Sekis tertinggal. Nih ya, tadi gapnya 2 level, ini baru level 5 semenjak dapetin satu Little Wanderer. Yap, itu dia. Udah bisa colong start kali ini Sutsujin. Menambah terus-terusan dari leveling yang dimilikin. Kan seperti apa nih? Iya, ini unggul lah ya. Dan walaupun sebenarnya dari secara goldnya juga nggak terlampau jauh, tapi buset, langsung di committed to Dairon. Semua resort of Turf Guardian dari Feeder Ice Strike semuanya mengunci Dairon. Oke, Blazing Duel langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang ada Zaman Force. Toy mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Yap, tapi Innocent terlalu jauh dari jangkauan Toy itu sendiri ya. Setelah dengan adanya Battle Mirror Image juga menghindari Zaman Force yang dikeluarkan oleh Toy. Sementara Sekis sudah mulai bergerak ke arah bawah. Yap, dan sekarang ada Sekis tadi. Seperti kehilangan dari momentum dengan jarak yang cukup jauh. Ya, cukup mengejutkan ya pergerakannya dari Sekis. Tahu-tahu keluar dari rumput loh dah. Iya, bawa kapal lagi. Iya. Nah, lo Langsung dibanting. Oke. Tapi itu adalah Yums dengan Revitalize yang memang dia miliki sangat-sangat tebal. Federal Strike di bagian belakang. Sutsujin Tonrosnya masih bisa menyamakan pergerakan dari Sutsujin. Sementara ada Dairon di bagian belakang mencoba untuk bisa masuk dan juga menghantarkan bantuan. Yap, dan Sekisnya juga terancam sih. Dia harus mundur bergerak lagi untuk bisa secure ke arah jungle-jungle miliknya. Tapi gak berhenti-berhenti loh. Waduh, ini masalah Kram juga bisa ngasih damage nih terus-terusan nih. Oke, dibanting sepertinya, tapi Kram masih berhasil selamat dengan satu vengeance yang terlalu lama sepertinya. Ingin mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Kram, malah 2 player yang lenyap, Idok dan juga Dairon. Dan itu combo yang sudah lama kita lihat juga ya, dengan adanya Curtain Skull, Yap, Avatar of Guardian. Sudahlah. Keikat ketiban. Sudah terikat, tertiban, Rince-nya diusir. Ada Kram mencoba untuk bisa mendekat, Phantom Execution. Sutsujin sepertinya sulit untuk bisa masuk lagi ke dalam area dari Turtle. Iya, benar-benar dijagain banget ya barricade dari Kram. Oke, sabar dulu. Tapi mereka maju. Wah, apa yang terjadi, Rince? Cukup berani Rince dan bahkan Sutsujin masih selamat kembali, tapi Dairon mencoba untuk bisa membalaskan keadaan, tapi dirinya untuk kali ini masih sendirian berada di bagian depan. Sekisnya down, Daironnya berhasil selamat. Ada Idok di bagian belakang mencoba untuk bisa memberikan bantuan dan mereka melakukan pertempuran kembali. Zaman Force bahkan Blazing Duel ada di dalam satu area yang sama. Idoknya lejap, Kramnya pun masih ada di area tersebut dan Kramnya pun masih bisa kabur, tapi Toy flicker kali ini. Oke, flicker agresif dari Toy yang on point juga, tapi masalahnya ini Innocent cukup untuk sedikit mencicil outer middle turret. Keadaan sekarang cukup chaos. Team fight demi team fight tidak terelakkan juga. Begitu agresifnya dari kedua belah tim. Ini kenapa jadi brawl server semuanya? Kan seru pun. Iya ya. Team fight terus. Tapi ini Rince yang balik lagi juga ya. Kira kena adanya energy impact Kersofto, walaupun akhirnya Dairon nih ya dapetin Sekis menjadi poin turning back point yang pastinya juga cukup mahal. Tapi Blazing Duet yang memang tidak menjangkau, tapi masalahnya keikat lagi. Oke, ada Stormy kali ini yang belum ada satu Federal Strike di dalam tubuhnya. Sementara sekarang Kram yang mencoba untuk bisa maju dan juga mengusir mundur karena 3 player yang ada dan di bagian bawah masih cukup aman dari outer turret. Dan Idong sekarang sudah punya fleeting time, akan lebih aktif lagi nantinya untuk bisa memberikan inisiasi demi inisiasinya. Walaupun secara gold sekarang masih dipegang oleh SRG, tapi nggak terlalu yang jauh, masih di angka ratusan aja. Dan gold difference-nya juga ini memang terlihat di EXP laner ya, dimana Kram udah mendapatkan 5 poin kill sendirian. Keserimpet yoyo. Mbak. Keserimpet yoyo. Oke. Pernah nggak? Belum. Oke. Keserimpet daun sering. Daun apa? Lagi ya batang pohon nyebrang di jalan begitu dah. Oke. Sulit. Sulit ya. Oke, tapi RRQ. Oke, Innocent yang akan menjadi target berikutnya ya. Tapi jangan lupakan ini harus ada yang men-trigger juga Purify dari Innocent. Yap.
Karena sisinya kan kayaknya bener-bener mengandelin ke arah Tsunami Slam dan juga Final Slash ya, tapi Warp. Nah itu dia nih, Dairan menjadi orang terdepan dan orang malas banget. Purif bisa aja ke-trigger untuk dari Dairan sendiri. Setelahnya mungkin Idok bisa bekerja atau mungkin Idok akan menjadi orang pertama. Iya, ini Mountain Choker juga udah dibuka ya. Curtain Call, connect kali ini karena dominan Toija down menjadi sebuah kerugian. Di tempat yang berbeda, Tsunami Slam dikeluarkan tapi tidak ada follow damage. Malah Idok sekarang langsung lejat seketika dengan sangat cepat sekali. Innocentnya pun masih selamat. Sutsujin harus pergi dengan jarak yang cukup jauh dari rekan-rekannya. Yes, walaupun memang dapetin turtle ya, tapi Sutsujin bakal dikejar oleh Kram. Oke, dikejar lagi. Ada Kram yang terus-terusan membayangi. Ini adalah jawaban kenapa Cici menjadi prioritas banget buat SRG. Wah, ini Federasi Wah. mau dikeluarin. Enggak ternyata, tapi Blazing Duet lah yang menjadi follow up damage-nya. Yes, dan juga nge-trigger satu buah flicker. Dia top. Wop. Wah, itu dia Federal Ice Strike. Tapi masih ada Dairan yang memberikan gangguan. Vengeance yang baik membuat Dairan pun bisa ngedash kemanapun dia ingin Iya. pergi. Final Slash-nya nge-cancel juga tapi Sutsujin. Oh, dua dipaksa ini. Ini Kram shadow damage dealer loh ini. Iya. 712. Tadi nyangkut ke arah Sutsujin aja sakit banget damage-nya. Yang harusnya memang udah ada modal War X ya. Ya. Gimana ya, Ula? Gimana? Mungkin perbedaan dengan stacknya yang bukan seperti dulu yang langsung hilang ya. Oh. Oke, Federal Strike, Dairan down. Mau tidak mau Idok harus tidak strike. Ya. Balik kanan deh. Dan Kramnya juga yang ternyata dapetin turret ngedorong di arah bottom lane. Dan harusnya dari SRC mereka nggak akan ngendorin serangan demi serangan ini. Dan Toy sudah mulai maju. Oke, Zaman Force dikeluarkan sementara sekarang Innocent masih siap untuk bisa mengantarkan damage-nya, tapi BMI tadi menyelamatkan Innocent karena ada lompatan indah dari Idok. Ya, trigger disiplin juga untuk Verify yang tidak terlalu terburu-buru ya dari Innocent. Itu dia War X, modal utama dari Kram yang punya damage juga. Brute Force akan menjadi item berikutnya. Sementara 2.300 gold lead yang sedang dipegang oleh SRG. Ya, ini dari Cloud-nya juga udah nyusul Hampir Toy ya, loh. Iya. Trinity-nya mau jadi nih. Tadi kan ketinggalan 500 kalau nggak salah ya. Sekarang Ini udah tersusul. udah tersusul lumayan. Wah, bahaya nih. Weh, itu dia. Konsil akankah membuahkan hasil tapi ditampol sama Yums, ketahuan lagi. Ketahuan lagi ya. Mundur lagi dan SRG juga merespon hal tersebut dengan begitu baik. Mereka tarik mundur. Gak mau terlalu terekspos posisinya karena Lord bentar lagi bakal muncul. Lane jauh di arah bawah juga sudah mulai didorong oleh Sekis. Yap. Dapetin posisi juga dan ngebuat akhirnya dari Toy harus clear bawah dulu. Lord sudah mulai dikuasai oleh Kram. Hati-hati combo Curtain's Call, Avatar of Guardian ini plus Feeder Ice Strike yang bahaya. Nah nih, Kram nih bisa masuk dari sisi yang berbeda nih. Curtain Call-nya kalau udah whip, ada satu Final Slash tadi dikeluarkan dan Stormy down. Menjadi hal yang baik untuk RRQ. Itu dia positioning yang ke-expose akhirnya ngebuat Final Slash flicker dari Dairan on point dan Dairan lagi on fire banget dari game pertama. 4 pemain yang tersisa dari SRG. Wap, itu dia ada satu banting yang terjadi. Dok berhasil mendapatkan Russell player, tapi sekarang Riznya pun langsung menghilang dengan Innocent di bagian belakang. Tapi ada Suzuki tepat berada di depan. Innocent berusaha untuk bisa mengejar dan gagal kali ini. Maniac didapatkan oleh Kram. Maniac dari seorang XP laner. What's Kram 11 poin kill. Ternyata EXP laner yang gak kalah on fire juga. Ini di instant replaynya. Memang unggul jumlah dari RRQ, tapi semuanya berkumpul dan akhirnya buyar dengan adanya Blazing Duet dari area of effect yang terlalu besar dari SRG yang ngebuat dari RRQ juga. Mereka kalah dari segi team fight-nya. Wow, Kram. Wow. ini rahang gue yang kram ngeliat Kram nih. Kan mas. Iya, Maniac. Ini keramat ini mas. Kalau nggak diambil Gatot tadi Savage dia. Savage. EXP loh. 11-1-3 dan RRQ mereka harus lebih sabar lagi kali ini untuk bisa mendefense terlebih dahulu. Ya. Walaupun targeting dari Dairan udah bagus banget, dia dapetin Stormy-nya. Betul. Tapi mereka melupakan Kramnya juga yang ternyata damage dealer utama nih. Aduh. Oke. Sabar dulu. Sabar dulu. 6.900 gold lead dari SRG. Iya. Lordnya sudah mulai berjalan di arah top. Oke, apakah bisa mempertahankan sekarang di hari defense-nya, tapi Holy defense-nya udah kena ini bagian tengah ya. Karena sekarang harusnya dari SRG juga mereka akan memfokuskan menuju ke arah top karena bawahnya nggak di-clear nih. Oke, sementara itu sekarang Federal Strike dikeluarkan. Mereka berusaha untuk bisa menumbangkan ke arah satu base Tarek Masih ada di aman. bagian atas, tapi masih aman. Masih aman karena ini Lord yang belum enhance juga ya, nggak ada power charge ini juga.
Bayangkan sebesar itu damage dari Kram dengan Oracle saja dan menuju ke arah Immortal harusnya. Biasanya kalau ngeliat cici-cici damage tapi ada yang diangkat. Waduh, diangkat Final Slash juga. Kombinasi yang sangat baik. Bahkan untuk secara Sekisnya pun langsung bilang, tapi Kirsten Cole-nya coba. Sun Sujin pula jam. Ada Blazing Duel, Rinse yang tertangkap basah. Dua player pula sebagai dari RRQ. Indok yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Kerugian kali ini kembali terlihat. Yap, dan Sun Sujin terlihat disable gitu untuk Iya. bisa melakukan pergerakan demi pergerakan. Dia mau farming juga nggak aman sekarang. Dan bahayanya adalah kalau team fight 5v5. Area V5 kombinasi yang diinginkan oleh SRG berjalan sesuai dengan rencana mereka. Ya, karena dari tadi yang dilakukan oleh SRG kalau yang gue lihat adalah setup counter semua, Ul. Iya. Karena kan selalu diduluin sama Dairen. Diangkat ataupun di Final Slash, di Final Slash. Buset, di Dairen makin panas cuaca makin kuat deh rupanya di sini ya. Belum aja dia pakai hero andalannya Khalid. Iya. Akamsi kan jadinya. Maju terus dia tadi. Oke. Tapi ini yang harus dihindari oleh RRQ adalah ya mereka juga boleh team fight kumpul kayak tadi sih. Kombonya ngeri banget. Counter initiate nih dikena Curtain Skull, Bagus banget setup counternya. Avatar of Guardian. Dan masalahnya juga ini setiap ya Sekis aja dengan Blood Flood-nya bisa ngebantuin sisi power kan. Belum lagi tadi Innocent juga masuk ke tepat terus. Terakhiran dia. Ya asisnya memang tinggi, tapi kehadirannya itu loh. Kehadirannya di tiap team fight. Oke. Ngeliat dari equipmentnya juga memang hanya ada modal War X aja ya dari Krem yang ngebuat dirinya juga punya damage tapi tetap sustain. Itu yang dicari dan akhirnya 11-1-5 sebagai EXP laner ini agak sedikit janggal ya. Tuh lihat tuh. Webs berhasil mendapatkan arah satu player dan menjadi sebuah kumpulan lagi kah? Tapi ternyata belum ada yang menghilang, malah Indok sekarang yang lejat. Toinya pun langsung hilang seketika. Tapi Sun Sujin lejat pula, menyisakan 2 player saja untuk kali ini dan masih lengkap dari SRG. Itu dia counter setup yang lagi-lagi menjadi kunci jawaban dari SRG. Satu, Tsunami Slam yang gagal dapetin point kill dibalikin seadanya. Yang akhirnya ngebuat dari RRQ mereka kehilangan 3 pemain mereka. Wadaw. Oke. Hanya menyisakan 2 player saja. Dan mereka, SRG, mereka ingin langsung menyelesaikan diri tanpa adanya lore. Tapi Dairen berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mempertahankan satu base terakhir yang mereka milikin. Kan untuk sekarang masih ada Dairen. Dan lompatan, tidak strike. Tapi Dokja langsung menghilang kembali. Toinya mencoba untuk bisa membantu rekan-rekannya, tapi tidak. Base-nya dirubuhkan. The defending champion berhasil untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Tidak ada 3-0 di hari kedua. 1-1. Wah, setup counter yang begitu baik, berjalan dengan mulus. Apa yang terjadi? Jadi langsung saja our panelist. Si Populun dan juga Aul, wow, ini game yang langsung memukul kita semua pastinya untuk RRQ yang berhasil dikalahkan. Dan SRG OG menunjukkan power mereka kembali. Kram dengan maniaknya, finishing yang bahkan nggak nunggu sampai ke arah Lord loh. Ini bisa mereka lakukan dengan baik. Recovery yang luar biasa habis kalah di game yang pertama dan di game yang kedua. As expected, SRG defending champions, mereka berhasil memukul RRQ dan back to 1-1. Dan SRG yang dilakukan tampaknya mungkin dari RRQ-nya sih malah yang disconnect di game yang kedua. Ya itu setuju sih aku. Jujur terlalu banyak gerakan-gerakan yang lumayan merugikan menurutku. Dan balik lagi kepada mungkin konsep awal yang sempat Nevin tanya. Apa nih keuntungan dari kedua tim ya? Udah tadi ditunjukkan SRG OG. Tentu dengan assassin play-nya. Tapi RRQ yang sekarang keluar dari textbook. Ini keluar dari warna asli mereka sebenarnya. Tapi aku tidak bisa menyalahkan untuk game yang kedua. Karena dilimitasi hero-nya. Fredrin ditutup, Waxia ditutup, semuanya benar-benar ditutup. Tapi emang kendalanya adalah EOG dari Yums menurutku. Kayak di team fight dia benar-benar nutup banyak banget skills yang bisa di-deliver sama RRQ. Dan ini adalah jawaban dari keresahan kita di game yang pertama. Yums kok nunggu-nunggu banget ya ultimate-nya? Kok lama banget ya? Tapi pas dikasih Gatot yang dimana ini emang hero reaction, emang hero yang nunggu-nunggu, dia cocok banget Nevin. Malah nyaman banget ya kelihatannya dan bagus banget bisa ngedapetin banyak banget player. Tapi ya aku ngerasa SRG OG ini juga diuntungkan banget dengan area mereka yang sangat luas loh jadinya. Ada Parsha juga, Feather Edge Strike. Tapi balik lagi, ya timing. Dan aku merasa emang Toy bawa flicker dengan Harrods ini bukan good option untuk Harrods.
Karena Herald itu mau gimana pun dan dalam keadaan apapun, best spellnya banyak orang yang percaya bahwa dia tetap harus purify. Iya benar. Meskipun memang kita tadi sempat bahas di komposisi juga. Ini wow, ini crowd controlnya cuma dari Gatot Kaca. Cuman kalau Betul. mainnya kayak gini dari Yums yang nunggu timing, sabar, nggak asal AOG ke depan tapi reaktif. Itu sebenarnya udah terlihat ya, berarti Yums mengerti banget nih cara timinginnya dengan komposisinya yang dia miliki ya. Dan ditambah lagi ngebantu tadi bilang Toy Flicker, wah